Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung cukup rendah dibandingkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja Gubernur Pramono Anung hanya berada di angka 60%. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mencapai 94,7%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang 100 hari kinerja Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, di mana menurut survei berkaitan dengan indeks kepuasan publik kepada kinerja Gubernur DKI Jakarta ini sangat rendah, hanya di angka 60%. Berbeda dengan indeks kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi, itu sangat tinggi, mencapai angka 94,7%. Jadi kalau kita bandingkan angka 60% dengan 94,7%, itu sangat jauh. Lalu apa sih yang menjadi penyebabnya sehingga kemudian indeks kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung ini sangat rendah? Nah, untuk menjawab ini, kemudian Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Rano Karno, atau yang lebih akrab kita kenal dengan Bang Dul, itu mengungkapkan bahwa rendahnya indeks kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta itu ada beberapa penyebabnya. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih penyebab sehingga kemudian indeks kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta ini sangat rendah? Maka kita saksikan penjelasan Bapak Wakil Gubernur, yakni Bapak Rano Karno, dalam video berikut ini. Kita memang tidak merubah fisik besar ya. Kita tidak merubah Jakarta menjadi lebar jalannya atau gedung semakin, tidak. Tapi kepada, makanya kan Pak Gub selalu bicara tentang disparitas. Di Jakarta ini jenjang kaya dengan miskin terlalu jomplang. Maka itu kita misalnya, saya tidak mengatakan wilayah lain, nggak usahlah kita membandingkan wilayah, tapi Jakarta ini yang paling basic misalnya hampir 6.500 sekian ijazah anak-anak kita tidak terambil karena ekonomi. Itu kan gerakan yang simpel, tapi kita lakukan itu. Kemudian KIP, KJP, Kartu Jakarta Pintar, dari 500.000 kita tingkatkan menjadi 700.000 sekian. Memang tidak kolosal, kita tidak memerlukan gerakan yang kolosal, kita yang fondasi-fondasi saja. Kemudian misal kemarin dengan kita mengupgrade Jaki, karena kepentingannya memang semakin banyak, ambulan segala macam. Nah, artinya memang kita tidak membuat bangunan mewah, tidak, tapi dalam penyusunan di 5 tahun ini kita akan membangun. Tapi untuk yang 100 hari hanya 40 program, bukan yang besar-besar, yang paling fondasi. Itu alasannya. Dari video ini kita bisa menyaksikan bagaimana Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Rano Karno itu mengakui rendahnya indeks kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta itu adalah memang disebabkan karena DKI Jakarta itu tidak banyak melakukan perubahan-perubahan terhadap wilayah, baik itu infrastruktur maupun hal-hal yang lainnya.
yang dilakukan oleh DKI Jakarta itu hanya sekedar meningkatkan hal-hal yang sifatnya pondasi, seperti misalnya tentang KJP yang tadinya di angka 500.000 ditingkatkan menjadi 700.000, dan juga tentang hal-hal yang lainnya. Jadi yang ditingkatkan itu hanya jumlahnya saja, tetapi tidak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Artinya 100 hari kinerja Gubernur DKI Jakarta itu tidak membawa perubahan yang signifikan bagi Jakarta, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Rano Karno ini merupakan pernyataan yang jujur bahwa memang Jakarta selama 100 hari ini tidak banyak melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap wilayah maupun terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di DKI Jakarta. Sehingga memang wajar kalau publik atau masyarakat Jakarta itu hanya 60% saja indeks kepuasannya kepada pemerintah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Nah, berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang memang banyak melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan pro rakyat. Beliau sangat luar biasa melakukan perubahan-perubahan, penataan-penataan. Kita lihat saja misalnya tentang penataan lingkungan untuk dalam rangka penanggulangan banjir, yang memang banjir itu nampak luar biasa. Jadi ada hikmahnya juga kemarin banjir di daerah Bekasi yang luar biasa itu, yang kemudian mengeluarkan satu kebijakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terutama kita lihat manfaatnya sudah dirasakan untuk masyarakat di wilayah Gabus. Wilayah Gabus kita lihat tertata rapi, yang tadinya sangat kumuh, sangat acak-acakan, itu berubah sekarang menjadi indah, luar biasa. Kita lihat Kali Gabus yang sudah jadi itu begitu luar biasa, mungkin bisa jadi destinasi wisata di kemudian hari. Nah, ini mendapatkan perubahan yang luar biasa, yang proses perubahannya itu pun kemudian dilalui dengan damai, aman, tertib. Masyarakat menerima kebijakan pemerintah karena pemerintah Gubernur Jawa Barat dalam hal ini itu tidak merugikan kepada masyarakatnya, tetapi tetap sama-sama memberikan nilai yang positif. Jadi pemerintah kemudian tidak semena-mena menggusur daripada bangunan-bangunan liar yang ada, tapi tetap memberikan penggantian yang sepadan. Nah, ini yang diterima oleh masyarakat, bagaimana pola pendekatan Kang Deddy Mulyadi untuk mewujudkan atau menerapkan kebijakan-kebijakannya. Nah, kita lihat juga bagaimana gebrakan-gebrakan beliau menertibkan misalnya tambang-tambang liar, atau beliau kemudian terjun langsung ke lapangan membantu masyarakat yang kena musibah dengan memberikan bantuan baik itu secara institusional maupun personal. Bahkan beliau tidak ragu untuk mengeluarkan uang dari miliknya sendiri, dari tabungannya sendiri. Nah, ini kan luar biasa. Makanya kemudian masyarakat Jawa Barat wajar sangat tinggi untuk menilai kinerja gubernurnya sampai di angka 94,7%. Artinya apa? Ya, Kang Deddy Mulyadi selama 100 hari ini sudah melakukan gebrakan yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat Jawa Barat yang 50 juta ini 94,7%-nya merasa puas dengan kinerja daripada Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno ini pun akan kemudian membuat gebrakan-gebrakan baru yang pro rakyat tentunya, sehingga masyarakat, warga masyarakat DKI Jakarta akan memiliki kepuasan tinggi kepada kinerja gubernurnya. Ya, mudah-mudahan saja Pak Gubernur DKI Jakarta ini jangan malu-malu untuk mengikuti hal-hal yang positif yang dilakukan oleh pemerintah yang lainnya. Jangan kemudian seperti antipati, bahkan seperti
merasa tersaingi ketika ada program dari wilayah yang lain yang pada dasarnya itu program sangat berguna. Ya kita lihat saja misalnya bagaimana menangani tawuran. Provinsi Jawa Barat menangani dengan pendidikan militer, pendidikan barak terhadap anak-anak yang bermasalah. Tetapi di DKI Jakarta hanya kemudian mengeluarkan kebijakan dengan sholawatan tanpa ingin mengecilkan tentang sholawatannya. Sholawatan tentu perlu, tetapi sholawat itu bukan pokok dari program. Sholawatan itu hanya menu dari program itu harusnya dilakukan. Jadi zikir itu memang salah satu untuk mengobati jiwa. Sholawat itu mengobati jiwa yang gundah, tetapi bukan jadiin program, tetapi jadikan sebagai konten programnya, isi dengan sholawatan, tetapi bukan format sholawatan kemudian menangani daripada permasalahan tawuran. Maka dampaknya tawuran tidak akan kemudian berkurang. Justru kalau kita lihat tawuran semakin masif, maka perlu ada tindakan program yang lebih tentu efektif, efisien. Jadi jangan kalah Pak dengan Bapak Gubernur Jawa Barat ya mungkin kalau infrastruktur ya itu tidak terlihat signifikan, tetapi kan kebijakan-kebijakan lain itu harus kelihatan pro rakyat. Dan jangan lupa bahwa DKI Jakarta ini kan APBD-nya itu jauh lebih besar dibandingkan Jawa Barat, 90 triliun, sedangkan Jawa Barat itu hanya di angka 32 triliun, dan luas wilayahnya sangat luasan Jawa Barat dibandingkan DKI Jakarta. DKI Jakarta tidak seluas Jawa Barat, tapi APBD-nya hampir 3 kali lipat daripada Jawa Barat. Oleh karenanya APBD yang besar itu tentu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga masyarakat DKI Jakarta. Ya kalau bahasanya misalnya penduduk DKI Jakarta yang taruhlah misalnya di angka 11-12 juta, itu kemudian masing-masing mendapat jaminan sosial di angka 5 juta, kita pikir atau saya pikir juga APBD-nya masih tidak akan minus ya. Jadi kalau untuk warga masyarakat Jakarta itu coba diadakan program bahwa setiap kakak itu mendapatkan jaminan sosial minimal 5 juta saja. Itu sudah akan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, menghindari daripada masyarakatnya yang miskin akan meningkat ya. Tapi ini belum juga dilakukan oleh DKI Jakarta, hanya melalui kartu Jakarta Pintar atau misalnya dengan Jaki Jakarta untuk kita, penyediaan tentang ambulan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting yaitu tadi, jadi bukan hanya kemudian membiayai gratis terhadap siswa-siswa ya, baik itu yang negeri maupun swasta, tapi juga harus ada berikan jaminan sosial. Jaminan sosial itu ya berikanlah jaminan sosial kepada warga masyarakat DKI Jakarta per kakak kalau memang berat, atau kalau bisa hebatnya lagi per KTP. Itu akan lebih hebat lagi kalau DKI Jakarta mampu memberikan sebuah program yang akan meningkatkan perekonomian daripada warga masyarakatnya. Jadi selain menyediakan lapangan kerja juga menjamin kehidupannya, tetapi dengan tentu ada sanksi sosial juga. Artinya ketika mereka melakukan pelanggaran, maka jaminan sosial itu akan kemudian dipotong. Jadi ini harusnya DKI Jakarta mengeluarkan program itu. Jadi DKI Jakarta itu mengeluarkan program jaminan sosial bagi penduduk yang punya KTP. Ya, kemudian misalnya 5 juta saja per KTP per bulannya. Ketika masyarakat itu melakukan pelanggaran, maka ada potongan terhadap jaminan sosial itu. Maka tentu selain masyarakat akan meningkat ekonominya, juga akan meningkat bagaimana kedisiplinan mereka. Orang akan mikir-mikir kemudian untuk melanggar lalu lintas, melanggar berlalu lintas. Orang akan mikir-mikir kemudian kalau ditilang akan hilang daripada jaminan sosialnya. Akan lebih disiplin, tidak akan robos lampu merah, tidak akan kemudian mungkin melanggar dengan tidak memakai lengkap kendaraan bermotor dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, coba DKI Jakarta berikan terobosan yang luar biasa. Ini belum ada nih.
Jadi DKI Jakarta dengan APBD yang 90 triliun itu coba alokasikan untuk warga masyarakat Jakarta, penduduk Jakarta itu mendapatkan jaminan sosial. Itu akan luar biasa dampaknya bagi kepuasan warga masyarakat Jakarta. Ini usulannya Pak Gubernur DKI Jakarta. Barangkali nanti itu bisa dipertimbangkan dan dibahas nanti. Ya, luar biasa. Coba kalau seandainya diadakan seperti itu. Ya, masyarakat DKI Jakarta akan menjadi masyarakat yang terjamin, masyarakat yang kemudian mungkin angka kemiskinan akan menurun, pengangguran juga mungkin bisa ditekan dengan penyediaan lapangan-lapangan kerja yang difasilitasi oleh pemerintahan DKI Jakarta. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.